Halo guys, welcome to Mr. Sulingmas Channel. Pada episode kali ini akan saya tampilkan salah satu pertandingan yang sangat luar biasa dari Magnus Carlsen. Tanpa basa-basi langsung kita saksikan aja ya guys keseruannya. Pertandingan ini dimulai dengan putih melangkah ke D4. Pembukaan dengan pion ratu untuk mengendalikan bagian tengah dan biasanya mengarah pada pengembangan posisi buat catur yang lebih baik. Lalu hitam kuda ke F6. Permainan India dimulai dengan mengendalikan kotak penting E4 dengan kuda daripada dengan pion. Pion ke C4. Langkah ini untuk membangun pusat yang kuat dengan mengendalikan kotak penting D5 dan menciptakan kotak bagi kuda untuk datang ke C3 tanpa menghalangi pion C. Pion ke E6. Membuka jalur untuk gajah kotak gelap dan bersiap untuk rokade cepat, sembari bersiap mendorong pion ke D5 dan merebut kembali dengan pion jika ditangkap. Kuda ke F3. Mulai melakukan penetrasi ke papan tengah permainan, memberikan tekanan pada kotak E5 dan menambahkan pertahanan pada pion D4. Pion ke D5. Mengambil ruang di tengah, menyerang pion C4 dan membantu menguasai kotak E4. Ini adalah pembukaan Queen's Gambit Decline. Berikut sedikit sejarah pembukaan Queen's Gambit. Queen's Gambit merupakan salah satu pembukaan tertua dalam catur. Catatan paling awal berasal dari manuskrip Göttingen yang ditulis sekitar tahun 1490. Kemudian Master Alessandro Salvio dan Gioacchino Greco menganalisis pembukaan tersebut pada paruh pertama abad ke-17. Akan tetapi baru pada tahun 1890-an para master mulai memasukkan D4 dalam repertoar mereka. Permainan posisi menjadi lebih menonjol pada akhir abad ke-19, yang menarik lebih banyak perhatian pada Queen's Gambit. Pada awal abad ke-20, pembukaan tersebut menjadi sangat menonjol di kalangan pemain elit. Bahkan pembukaan tersebut menjadi sangat populer, sehingga legenda catur seperti Alexander Alekhine dan Jose Raul Capablanca memainkannya dalam 32 dari 34 permainan pertandingan kejuaraan dunia mereka tahun 1927. Queen's Gambit terus menjadi sangat populer di kalangan pemain elit saat ini. Dari 10 pemain teratas dunia per April 2021, 8 diantaranya memiliki Queen's Gambit sebagai salah satu pembukaan yang paling sering dimainkan sebagai putih. Contoh, Grandmaster Magnus Carlsen, Ting Liren, Levon Aronian, Anish Giri, Alexander Gesuk, Wesley So, Shakhriyar Mamediarov, dan Temur Rajabov. Kita lanjutkan kembali. Kuda ke C3. Langkah ini untuk mengaktifkan kuda dengan mengembangkan dari petak awalnya. Pion hitam ke A6. Lalu diikuti dengan pion C makan pion di D5. Lalu dimakan kembali oleh pion hitam E6. Ini adalah pertukaran yang cukup seimbang. Gajah putih ke F4. Langkah ini untuk mengembangkan gajah dari petak awalnya, yang akan membawanya ke dalam aksi pertempuran. Gajah hitam ke D6 untuk mengajak melakukan pertukaran. Apakah putih terpancing dengan hal ini? Ternyata pancingan ini dimakan oleh putih dengan memakan gajah hitam di D6. Lalu dimakan kembali oleh menteri hitam di D8, sehingga ini membuat menteri keluar dari sarangnya untuk ikut beraksi dalam pertempuran. Pion putih ke E3. Langkah ini sekaligus untuk persiapan mengembangkan gajah petak terang. Hitam melakukan rokade, sekaligus melakukan persiapan hitam untuk mengembangkan benteng. Gajah ke D3. Langkah ini dilakukan agar gajah bisa berkembang untuk menguasai papan tengah. Hitam pion ke B6. Lalu kemudian putih melakukan rokade. Rokade ke sisi papan yang sama cenderung menghasilkan posisi yang kurang tajam dibandingkan dengan rokade dengan sisi yang berlawanan. Gajah ke B7. Hitam melakukan fianchetto sayap menteri, sehingga menempatkannya pada posisi diagonal yang sangat kuat. Menteri putih ke C2. Langkah ini membuat dua benteng putih terkoneksi dan saling mendukung. Kuda B ke D7. Langkah ini menjadikan kedua benteng hitam saling terhubung dan membuat pertahanan hitam semakin kuat. Lalu putih benteng F ke D1. Langkah yang sangat tepat dari putih. Diikuti hitam benteng F ke E8. Kemudian pion putih ke A3. Salah satu langkah terbaik dari putih. Pion hitam ke C5 untuk menyerang rantai pion putih.
Tanpa basa-basi langsung disambar oleh pion putih D4, lalu dimakan kembali oleh pion hitam B6. Putih pion B4 mengancam pion hitam. Hitam tidak terburu-buru untuk memakan pion putih tersebut, tapi menjalankan benteng A ke C8 untuk membackup pion di C5. Pion putih langsung beraksi dengan memakan pion hitam di C5, lalu dimakan kembali oleh kuda hitam. Putih bereaksi dengan benteng A ke C1. Sebenarnya langkah putih ini agak kurang tepat. Pion ke D4, langkah ini sedikit tidak akurat karena ini memungkinkan lawan untuk menyerang balik benteng. Kuda makan D4, ini mengabaikan kesempatan untuk menyerang balik benteng lawan. Kuda ke G4, ini adalah langkah yang terbaik dan sangat tepat sasaran untuk coba mengincar pion H2. Putih mencegah dengan pion ke G2, sehingga menghilangkan kesempatan dari hitam untuk memakan pion yang bebas. Tetapi putih jadi kehilangan momentum untuk memakan pion hitam di H7. Kuda makan gajah di D3 untuk mencegah gajah lawan memakan pion H7. Lalu dimakan kembali oleh menteri putih. Menteri makan A3, memakan pion putih yang bebas. Dijawab oleh putih dengan memajukan pion ke H3 untuk mengusir kuda hitam yang cukup mengganggu. Sebenarnya langkah ini tidak terlalu akurat karena memajukan pion di depan raja dapat membahayakan keselamatan raja. Kuda hitam kemudian lari ke E5, langkah yang cukup ciamik dari kuda hitam. Ini memenangkan waktu dengan mengancam ratu dan memasangnya untuk menjauh. Melihat ini, menteri putih cari tempat yang aman ke C2. Hitam melakukan langkah mengejutkan dengan memajukan pion ke H5. Sebenarnya langkah ini tidak terlalu akurat karena memajukan pion di depan raja dapat membahayakan keselamatan raja. Raja ke F1, bukan langkah yang salah dari putih, tapi ini bukan langkah yang terbaik. Pion hitam kembali melakukan kejutan dengan melangkah ke A5. Sebenarnya langkah ini tidak terlalu baik karena hal ini memungkinkan lawan memenangkan tempo dengan mengancam ratu. Lalu menteri putih ke B3, ingin mengajak pertukaran sekaligus mengancam gajah hitam di B7. Langkah yang tidak terlalu tepat dari menteri putih karena hal ini mengabaikan kesempatan untuk memenangkan tempo dengan mengancam ratu hitam dengan kuda B5. Hitam menghindarkan gajahnya ke A6 sekaligus mensekak raja putih untuk menghindari ancaman dari menteri putih. Raja pindah ke G2 menghindari ancaman dari gajah. Kemudian ajakan pertukaran menteri oleh putri diterima oleh hitam dengan memakan menteri putih di B3 sehingga terjaga keseimbangan materi. Lalu dimakan kembali oleh kuda putih menghasilkan pertukaran yang cukup setara. Dengan mengejutkan hitam melangkahkan kudanya ke D3. Ini adalah salah satu pergerakan yang sangat luar biasa. Dengan langkah ini hitam bisa memenangkan tempo dengan mengancam benteng dan memaksanya untuk menjauh. Menerima ancam ini, benteng pindah ke C2. Hitam kembali menyerang dengan melangkahkan gajah ke B7 sekaligus mensekak raja putih. Sekaligus menempatkan gajah di petak yang lebih aktif, sehingga mempunyai posisi yang baik dalam mengatur strategi untuk menyerang. Raja putih kabur ke F1 untuk menyelamatkan diri. Melihat hal ini, gajah hitam kembali mengambil inisiatif penyerangan dengan bergerak ke A6. Ini adalah siasat penyerangan yang sangat berbahaya dari hitam. Bila putih tidak hati-hati, maka akan kehilangan benteng. Dengan kuda bergerak ke B4 dengan membuka skak sekaligus mengancam benteng putih. Melihat hal ini, raja kembali ke G2 sekaligus menghindari ancaman yang berbahaya dari hitam. Benteng ke C7. Langkah ini mengancam untuk memenangkan kuda dengan menambahkan tekanan pada buah catur yang terjepit. Kuda ke D4. Langkah ini untuk memobilisasi kuda sehingga memungkinkannya mengendalikan papan lebih luas. Benteng E ke C8. Langkah ini untuk menggandakan benteng dalam satu barisan yang memungkinkan mereka bekerja sama untuk menciptakan ancaman. Kuda D ke E2. Langkah ini untuk membackup sekaligus melindungi kuda di C3 yang diserang. Hitam kuda ke B4, menempati petak yang aman karena terlindung oleh pion A5 sekaligus mengancam benteng putih. Benteng C ke D2, langkah yang kurang akurat dari putih karena memberikan kesempatan kepada hitam untuk menangkap kuda dan memenangkan materi. Dan memang terjadi, hitam tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Benteng makan kuda di C3 lalu dimakan kembali oleh kuda dan langsung disambar kembali oleh benteng hitam. Sehingga sekarang hitam unggul dalam posisi materi. Putih benteng ke D8 skak.
Tidak ada jalan lain Raja Putih melakukan langkah paksaan ke H7. Lalu benteng D8 ke D7 untuk mengincar pion hitam. Hitam gajah ke C4. Langkah ini untuk melindungi pion yang diserang. Ini adalah awal dari akhir permainan untuk hitam memenangkan pertandingan ini. Benteng ke A7 mengancam pion A5 yang tidak terjaga. Pion ke A4, langkah yang cemerlang, sekilas seperti gratis, tetapi bila dimakan, maka gajah hitam akan ke B3 sekaligus menggarpu dua benteng putih. Hal ini tidak terunus oleh putih. Putih tanpa pikir panjang langsung menyambar pion di A4. Dan ini yang sudah ditunggu oleh hitam, dengan melangkahkan gajahnya ke B3 sekaligus menggarpu dua benteng putih. Tak kalah cerdik dengan situasi yang tidak menguntungkan, benteng putih tidak makan kuda, melainkan melangkah ke A3 untuk menambah tekanan dan menjepit gajah. Magnus Carlsen selalu bisa menemukan langkah yang tak terpikirkan dan memenangkan materi, yaitu dengan gajah ke D5 skak. Ini mengorbankan gajah tapi mendapatkan benteng putih. Menghadapi ancaman skak, benteng memakan gajah hitam di D5. Diikuti kuda makan benteng sambil melindungi benteng hitam di C3. Di sini sebenarnya sudah tercium aroma kemenangan hitam karena sudah unggul dalam materi. Putih belum mau menyerah begitu saja. Alih-alih makan benteng hitam sehingga terjadi pertukaran yang merugikan untuk putih, benteng putih ke A5 untuk mengancam kuda. Kuda berpindah ke F6 mencari tempat yang aman. Raja ke F3. Lalu benteng ke C4, pilihan langkah yang sangat solid dari hitam. Benteng ke F5 untuk membackup pertahanan putih. Lalu raja ke G6 untuk mengancam benteng putih. Permainan yang sangat mengesankan dari hitam. Benteng kabur ke A5 mencari tempat yang lebih aman. Lalu kuda ke E4, pilihan langkah yang menarik dari hitam untuk mulai membongkar pertahanan lawan. Lalu benteng ke A6 skak. Pion ke F6 memblok skak dari benteng hitam. Benteng ke A2 diikuti hitam raja ke H6. Lalu benteng ke B2. Hitam mulai merangsak ke depan dengan pion ke G5. Putih tidak mempunyai banyak pilihan langkah sehingga kembali menjalankan bentengnya ke A2. Pion hitam ke G4 skak, lalu dimakan oleh pion putih dan dimakan kembali oleh pion hitam ke G4 skak. Dengan skak yang menyakitkan dari pion hitam dan posisi yang kalah dalam jumlah materi, akhirnya putih memilih untuk menyerah. Permainan yang sangat luar biasa dipertunjukkan oleh Magnus Carlsen dalam pertandingan kali ini. Ini adalah kemenangan yang sangat impresif dari Magnus Carlsen. Bravo untuk Magnus Carlsen.
Demikianlah guys salah satu pertandingan yang sangat menarik dari para pecatur dunia. Semoga dengan video ini dapat meningkatkan dan menambah ilmu sobat catur sekalian. Silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat semakin berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys, see you.